Hai teman-teman semua. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kompetensi dalam assessment center. Nah, ini dia beberapa pembahasannya ya. Yuk langsung aja. Potensi merupakan sesuatu untuk melihat atau menentukan berbagai hal, seperti untuk melihat intelijensi IQ, bakat, prestasi, dan sebagainya. Sedangkan kompetensi merupakan sebuah karakteristik yang mendasari individu untuk bekerja dengan menghasilkan kinerja efektif atau superior dalam suatu pekerjaan yang bisa menjadi motif, sifat, keterampilan, aspek dari citra diri atau peran sosial seseorang, serta kumpulan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, apakah itu KSAO? KSAO didefinisikan sebagai knowledge adalah apa yang seseorang ketahui atau pahami dan mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan. Skill adalah apa yang seseorang mampu melaksanakan dalam pekerjaan. Ability, mental, physical, and psychomotor adalah kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempelajari suatu keterampilan. Lalu ada karakteristik lainnya mencakup sikap, keyakinan, karakteristik, kepribadian, temperamen, dan tata nilai. Kemudian ada kamus kompetensi. Kamus kompetensi merupakan daftar yang berisi kumpulan definisi kompetensi beserta tingkatannya atau generic competencies yang sering digunakan dalam merumuskan sistem kompetensi. Kompetensi sendiri mempunyai jenis-jenis menurut Rusli tahun 2019, yaitu ada yang pertama itu inti core kompetensi, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai bekal dalam memasuki pasar dan juga kemampuan yang tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. Yang kedua ada teknik atau technical competencies, yang merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas dalam jabatannya. Dan yang ketiga ada manajerial atau managerial competencies, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang membutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Kemudian, dalam buku Cygnus Management Consultant yang berjudul Building Competencies for the Future Core and Leadership Competencies Framework, terdapat 8 kompetensi dalam core kompetensi, yaitu yang pertama ada personal effectiveness yang menunjukkan kesadaran dan kemampuan diri. Yang kedua, commitment to quality menunjukkan kinerja untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mendukung produktivitas. Yang ketiga, navigating change, kemampuan beradaptasi dan menanggapi perubahan dalam lingkungan kerja dan tuntutan. Yang keempat ada communication, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam percakapan maupun tulisan. Yang kelima ada building equitable relationship, menerima perspektif yang berbeda untuk menambah pemahaman. Yang keenam ada teamwork, itu berbagi pengetahuan dan adanya dorongan untuk memperkuat kinerja tim. Yang ketujuh ada service focus, menyeimbangkan harapan dari stakeholder dengan kenyataan yang ada, serta mengambil langkah yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, yang ke-8 ada university community, menghormati peraturan, norma, adat istiadat dari latar belakang yang berbeda, serta menerima keberagaman latar belakang sebagai peluang untuk mempelajari hal baru. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan dari American Style Competence dengan British Style Competence? Menurut Cheng 2003, dalam American Style Competence, kompetensi yang digunakan untuk mengenali karakteristik seseorang dan keunggulan yang ada. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan British Style Competence, yang dimana kompetensi digunakan untuk menetapkan standar yang sesuai untuk sertifikasi di suatu badan profesional dan berkaitan dengan kecukupan. Perbedaan yang ada inilah disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda. Kemudian, terdapat fungsi kamus kompetensi. Kamus kompetensi dibuat untuk mempermudah seseorang dalam menyusun kebutuhan kompetensi untuk setiap jabatan atau pekerjaan. Terdapat langkah-langkah membuat kamus kompetensi menurut Rusli tahun 2019. Yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan. Perancang harus mengidentifikasi pekerjaan yang akan dipakai sebagai model kompetensi di dalam kamus kompetensinya. Yang kedua, melakukan analisa alur proses kerja.
yakni untuk memahami lebih mendalam uraian pekerjaan dan aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, melakukan survei kebutuhan kompetensi. Perancang melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi dengan lebih mendetail. Yang keempat, membuat daftar kompetensi. Perancang membuat daftar kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan kompetensi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, membuat penjelasan dari makna kompetensi. Dan yang terakhir, menentukan skala tingkat penguasaan kompetensi dan membuat penjelasan kompetensi di setiap skalanya. Perancang membuat tingkat penguasaan dari suatu kompetensi yang biasanya berupa skala level. Standar kompetensi jabatan sesuai pasal 165 ayat 4. Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 ayat 4 huruf A berisi paling sedikit informasi tentang A. Nama jabatan, B. Uraian jabatan, C. Kode jabatan, D. Pangkat yang sesuai, E. Kompetensi teknis, F. Kompetensi manajerial, J. Kompetensi sosial kultural, dan yang terakhir H. Ukuran kinerja jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sebagai dimaksud pada ayat 1, yakni diatur dengan peraturan menteri. Kemudian menurut Rusli 2019, penyusunan standar kompetensi jabatan dibuat dengan mempertimbangkan 4 level jabatan di dalam organisasi PT XYZ, yaitu staf, kepala administrasi, manajer, dan direktur. Penentuan penguasaan skala kompetensi dengan level jabatan ditentukan berdasarkan kebutuhan kompetensi dengan mempertimbangkan uraian pekerjaan dari masing-masing level jabatan. Selanjutnya, kenapa sih kompetensi itu sangat dibutuhkan di dunia kerja? Apa kompetensi kerja itu? Kompetensi dapat diartikan sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang. Kenapa kompetensi sangat diperlukan? Pada dunia kerja, kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui tipe pekerjaan seperti apa yang tepat bagi seseorang. Selain itu, kompetensi yang dimiliki seseorang karyawan mampu menjadi petunjuk bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana ia mampu menampilkan diri dan memberikan hasil kerja optimal untuk perusahaan. Kapan kompetensi diperlukan? Kompetensi diperlukan selama masih adanya karyawan-karyawan manusia yang bekerja, yang mana kita tidak tahu kapan kompetensi dalam perusahaan tidak akan diterapkan lagi. Pada siapa kompetensi ditunjukkan? Kompetensi tersebut ditunjukkan dari karyawan untuk perusahaan mengetahui sejauh mana kinerja dari masing-masing karyawannya, sehingga perusahaan mengetahui karyawan seperti apa yang cocok untuk dipertahankan demi berkembangnya perusahaan tersebut. Dari mana perusahaan tahu kompetensi pekerjanya? Proses psikotes yang ditambah dengan interview mendalami dari perusahaan dapat memperjelas kompetensi yang dimiliki seseorang. Hal ini karena sesungguhnya setiap orang punya kompetensi unik yang dapat dikembangkan lebih baik demi mencapai posisi sebagai pekerja yang mampu mengaktualisasikan diri. Nah, yang terakhir, bagaimana kompetensi digunakan dalam perusahaan? Kompetensi merepresentasikan dimensi kerja yang penting bagi diri seseorang. Dari kompetensi yang tampak inilah, perusahaan jadi lebih mengetahui bagaimana seseorang bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan mentransfer informasi kepada orang lain terkait tugas yang diinstruksikan oleh atasannya melalui kompetensi kerja. Seorang karyawanlah perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pekerjanya. Kemudian terdapat cara mendesain kompetensi. Yang pertama, menentukan tujuan mendesain model kompetensi dengan memperhatikan 3 hal, yakni kompetensi inti organisasi, kompetensi berdasarkan fungsi, dan kompetensi jabatan untuk departemen tertentu. Kedua, menganalisa proses bisnis di dalam organisasi. Harus diketahui terlebih dahulu apakah proses bisnis yang ada sudah sejalan dengan arahan strategis perusahaan yang menunjang tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur organisasi, termasuk mencatat level jabatan dan kepangkatan organisasi. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah struktur organisasi masih valid untuk menunjang tujuan dan arahan strategis perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi kerangka kompetensi sesuai tujuan mendesain kerangka kompetensi yang ditetapkan di awal tahapan dengan cara yang pertama, memastikan perusahaan memiliki kompetensi inti organisasi.
Kedua, memiliki visi dan misi yang jelas dan spesifik. Dan yang ketiga, memiliki kajian nilai-nilai perusahaan. Jika belum ada, disarankan berkoordinasi dengan manajemen untuk menentukan nilai-nilai organisasi yang mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota tim. Berikut ini terdapat contoh kamus kompetensi dalam organisasi yang bisa dipahami dengan seksama. Nah, itu dia penjelasan singkat terkait kompetensi dalam Assessment Center. Semoga penjelasan kali ini bisa memberikan manfaat dan ilmunya dapat disebarluaskan ya. Terima kasih dan have a good day everyone.